Peraturan daerah terkait percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya telah disahkan oleh DPRD. Namun memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Surabaya. Mengapa demikian? Selengkapnya akan kita bahas di Dialog Buletin Jatim bersama saya, Belinda Firda. Pemirsa, di Dialog Buletin Jatim kali ini kita akan membahas terkait peraturan daerah yang baru saja disahkan oleh DPRD Kota Surabaya, yakni percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya. Kali ini kita akan membahas bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Ahad Thoni, atau yang akrab disapa dengan Pak Thoni. Bapak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Mbak Belinda. Alhamdulillah. Bapak, langsung aja kita membahas perda yang baru saja disahkan ya Pak. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait perdanya itu sendiri, sebenarnya inisiasinya itu seperti apa? Akhirnya lahir peraturan daerah ini, ada tambahan diksi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya. Ya, ada percepatan berarti kan kemarin lambat. Perda kemiskinan ini untuk memberikan sebuah kepastian bahwa kita ini menghadapi masyarakat miskin dari dulu zaman Adam sampai sekarang kok terus ada. Dan kita kan maunya ingin menyelesaikan itu. Walaupun toh kita berpikir bahwa masyarakat miskin itu sampai kapanpun akan selalu ada. Kalau kita ngomong masalah miskin, karena kan miskin itu komparasinya, antitesanya masyarakat yang tidak miskin. Ada orang kaya disebut kaya karena adalah kita membandingkan ada orang yang miskin. Kan gitu. Nah, sekarang yang konotasi daripada miskin ini adalah masyarakat yang memang secara hidup mereka memiliki standar di bawah kepatutan, kelayakan hidup di Surabaya. Bahwa orang hidup di Surabaya itu harusnya, karena kan kebutuhan di sini ini kan semuanya tinggi. Kemudian mulai dari kehidupan di dapur, cabai dan sebagainya sampai kepada kendaraan, semua itu tinggi. Kehidupan yang tidak miskin itu ada beberapa kriteria-kriterianya. Nah, kemudian supaya kriteria miskin itu ada orang yang masuk pada kriteria itu ada bisa dilakukan dengan treatment yang tepat dan kemudian bisa selesai masalahnya dengan cepat, perlu yang namanya semua pihak itu di-guiding. Pemerintah harus melakukan apa, sementara masyarakat yang miskin, yang dinyatakan miskin itu harus berbuat apa. Ada kemarin kita lihat bahwa tidak ketemu-ketemu. Ketika itu yang miskin dibantu, mereka merasa nyaman, akhirnya adalah menjadi miskin absolut. Setelah dikasih bantuan, dikasih stimulus, kemudian dia merasa nyaman, masuk pada zona nyaman itu. Diperhatikan, semua dicukupi, lalu kemudian dia tidak mau usaha. Kemudian pemerintah juga begitu. Seringkali juga karena proses pendataannya itu melibatkan banyak pihak, tetapi itu meleset seringkali. Kemudian untuk menentukan orang miskin dan yang tidak miskin, itu parameternya yang ditugasi itu tidak paham itu. Sehingga orang yang semestinya itu masuk pada kategori tidak miskin, dimasukkan kelompok miskin, sehingga ketika itu ada bantuan pemerintah datang, mereka yang dapat dan mereka yang seharusnya secara kehidupan lebih layak untuk dapat justru nggak dapat. Nah itu sehingga karena ada persoalan-persoalan itu, maka untuk memberikan sebuah kepastian, maka perlu dibuatlah perda. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita breakdown Pak, kita lihat lebih detail, indikator apa saja Pak yang memang menjadi batasan untuk di Surabaya khususnya menentukan bahwa warga ini miskin begitu Pak? Jadi masyarakat dikatakan miskin itu kategorinya kan banyak. Kalau dari kementerian itu mulai sisi rumah, mereka lantainya masih dari tanah, kemudian belum pakai keramik atau belum pakai plester. Kemudian dinding rumahnya juga begitu, masih pakai kayu. Kemudian penghasilan mereka berapa, masih di bawah UMR, pendidikannya mereka. Kemudian makan daging berapa kali satu minggu gitu. Jadi kaitan dengan masalah nutrisi dan seterusnya dan seterusnya. Sampai pada pendidikan mereka berapa gitu.
ada 16 indikator, 14-16 indikator. Tetapi kan bagi kita, kalau itu betul-betul diterapkan, di Surabaya sudah nggak ada. Sudah tidak relevan berarti ya Nggak Pak, ya, relevan. standar itu. Oke. Jadi tidak ada orang di Surabaya tanahnya yang kemudian tidak ada pakai plester itu nggak ada, pakai tanah nggak ada. Jadi hampir semuanya terselesaikan itu. Kemudian kendaraan pun juga begitu. Bahkan dari sisi gaya hidup kadang-kadang kalau itu dijadikan sebuah ukuran, gaya daripada hidup orang-orang yang dalam tanda kutip dikatakan miskin tadi itu jauh lebih mentereng. Dengan adanya hal itu lalu muncul orang yang seperti itu kok dimasukkan kelompok miskin dan mendapat bantuan. Nah, supaya ini kan tidak menjadi justru persoalan kan karena adanya satu pro kontra terhadap siapa yang dinyatakan miskin dan tidak miskin. Sisi lain, kita pun juga melihat bahwa di masyarakat itu kalau dulu orang dikatakan miskin itu langsung itu seolah-olah privasi maupun status sosial mereka langsung jatuh gitu. Tapi sekarang ada satu fenomena berbeda bahwa masalah status miskin itu bukan menjadi sebuah persoalan. Padahal kemiskinan itu sebetulnya lebih pada mencerminkan spirit hidup. Jadi kami mencoba bahwa dengan perda nantinya, dengan perda-perda yang lain pelaksanaannya, kemiskinan di Surabaya itu bisa diselesaikan dengan ya oke, dikasih bantuan. Tetapi yang juga lebih penting bagaimana spirit usaha mereka itu bangkit. Kalau kemudian dikasih bantuan lalu tidur, dikasih bantuan tidur, ya sudah akan menjadi masyarakat miskin absolut itu. Nah, supaya itu bisa mereka ada semangat yang lebih baik, bisa merubah dengan bantuan stimuli yang kecil, kemudian masalah besar mereka bisa teratasi, maka yang bersangkutan akan atau kepala rumah tangga itu bapaknya akan tampak seperti hero, kemudian di mata masyarakat dia akan naik sebagai survival yang sukses kan gitu kan, dan itu akan menjadikan status sosial mereka dan semuanya akan menjadi lebih bagus. Nah, sebenarnya apa sih Pak isi dari Perda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan itu sendiri? Tunggu dulu Pak, jangan dijawab. Kita akan lanjutkan lagi, tetap di Dialog Buletin Jatim. Pemirsa, kembali di Dialog Buletin Jatim bersama saya Belinda Firda dan juga Pak Tony. Tadi kita sudah sempat singgung apa latar belakang DPRD mendorong perda ini akhirnya lahir karena berdasarkan evaluasi program selama ini sehingga perlu ada percepatan penanggulangan kemiskinan. Kita lanjutkan pembahasan Pak, sebenarnya apa isi dari perda itu sendiri? Ya, isi daripada perda itu sendiri cukup kompleks. Yang pertama menyangkut proses evaluasi yang mesti harus dilakukan, kemudian supervisi sampai pada penanganan treatmentnya apa, jadi tugas kewajiban pemerintah apa, kemudian hak dan kewajiban masyarakat itu apa. Jadi itu sama-sama. Kemudian proses tindakan-tindakan yang bisa dilakukan ketika menghadapi masyarakat miskin itu ketika mereka dalam kondisi seperti apa itu bagaimana. Kemudian dalam beberapa tingkatan diatur itu termasuk nanti itu sampai pada pendekatan apakah melalui pemberdayaan atau mungkin adalah melalui penanganan gitu. Dan yang juga lebih penting di dalam perda ini adalah kita mendorong kepada pemerintah untuk melakukan update data supaya akurat gitu kan. Kalau datanya itu sudah tidak tepat, sebagus apapun kebijakannya tidak akan mengena gitu. Dan dengan begitu nanti akan bisa lebih terukur dan jelas. Banyak poin menarik Pak, kita coba bahas satu persatu. Tadi sempat dibahas, disinggung terkait diharapkan dengan perda yang baru ini ada peran aktif dari masyarakat untuk sadar akan kebutuhan hidup dan bertanggung jawab terhadap hidupnya. Itu bagaimana Pak? Kalau yang itu kita akan mencoba juga, ini juga terkait. Jadi menangani kemiskinan tidak ansih hanya ditangani oleh satu dinas sosial atau apa, tetapi juga kompleks. Kita kemarin minta update datanya dulu. Tadi kan saya katakan
menangani kemiskinan itu ada yang melalui intervensi langsung, ada yang melalui pemberdayaan. Yang langsung ini maksud saya intervensi langsung itu umpama ada ibu rumah tangga tidak punya suami, kemudian punya anak masih kecil-kecil, kemudian ibunya punya kemampuannya itu hanya untuk mengurusi keluarganya, sementara anaknya mau kita berdayakan masih kecil tidak memungkinkan. Maka ini dibantu saja. Tetapi kalau kemudian ada masyarakat miskin, anaknya sudah besar, kemudian ibunya juga punya keahlian-keahlian tertentu, nah itu kita bisa memberi sentuhan dengan pemberdayaan. Maka kita fasilitasi mereka untuk bisa masuk kepada bidang-bidang apa yang kira-kira mereka bisa kerjakan. Supaya itu bisa kena, karena kan kemiskinan itu bisa jadi tiba-tiba. Kadang-kadang orang melihat begini, kemarin masih kaya karena sesuatu hal, besok langsung jadi miskin, kan ada. Dan tidak bisa makan, maka pemerintah bisa memberikan satu bantuan. Nah, untuk melihat itu ya bagaimana caranya? Maka harus ada sistem update data. Sistem update data itu kita menyertakan peran daripada Dinas Kependudukan untuk melihat secara langsung. Ada yang update melalui pemerintah, ada yang update melalui pribadi. Kemudian yang update oleh pemerintah itu kan sekarang ini seperti kalau dalam rangka pemberdayaan, kita ini kan punya KTP, kemudian tanggal lahir dan sebagainya, pendidikan sarjana. Tetapi pemerintah ngerti bahwa yang sarjana berapa, yang SLTA berapa, itu tahu. Tetapi jurusan apa, itu di dalam data ini belum ada. Kalau toh itu ada datanya, oke, sarjana. Sarjana apa? Sarjana teknik. Teknik apa? Teknik mesin atau teknik sipil atau apa. Itu kan kalau sudah ada data sampai spesifik, maka kita itu bisa atau pemerintah bisa meng-create sebuah atau membuat kebijakan yang akhirnya menumbuhkan lapangan-lapangan usaha. Lapangan usaha tadi akhirnya adalah langsung spesifik. Oh, ini urusan masalah teknik sipil, maka orang teknik sipil yang masuk. Dengan begitu, maka ada satu penempatan penyaluran tenaga kerja sesuai dengan bidang kemampuannya. Dengan begitu, orang akan kerja lebih fokus, menjadi profesional, hasilnya lebih bagus, tentu salary-nya akan jadi lebih bagus. Nah, sekarang ini kan banyak fenomena di masyarakat, ada cerita bahwa, anak saya jurusan sarjana hukum, kemudian sekarang adalah masuknya kepada mereka pada lintas jurusan, jadi marketing. Nah, supaya hal itu tidak terjadi, maka kita perlu merapikan data sehingga kita juga akan berorientasi kepada direct man on the right job, ya kan? Betul. Penempatan orang sesuai dengan bidang kemampuannya, sesuai dengan bidang kemampuannya, maka produktivitasnya dia akan bagus, produktivitasnya akan tinggi. Disitulah percepatan daripada perbaikan ekonomi akan membaik lebih cepat juga. Itu maksudnya. Menarik tadi terkait update data. Sebenarnya kalau peran DPRD sendiri di dalamnya untuk mengontrol agar validitas data terjamin itu bagaimana? Nah, ini persoalan. Pemerintah kita ini kan tegak lurus dari pusat sana. Ya kan? Ya. Kemudian pemerintah pusat itu dalam tanda kutip masih belum memfasilitasi jurusan-jurusan tadi. Nah, sehingga kita minta, ngedorlah, ketok pintu pemerintah pusat. Bahwa itu kenapa sih jurusan daripada warga itu kok nggak dikasih? Kemudian hobinya apa? Ya dikasih dong. Kemudian dia merasa expert di bidang apa? Di luar pendidikannya itu. Maka diberikan ruang itu dong. Supaya apa? Umpama dari sisi pendidikannya nggak kena, hobinya kena. Kalau kemudian hobinya adalah tidak kena, mereka expertnya di mana kena. Nah, itu modal untuk menjadikan masyarakat menjadi berada pada job yang lebih profesional. Kalau kemudian ya sudah seolah-olah penggawean ini kan gitu kan. Kemudian sedapatnya akhirnya kan kita menjadikan tidak terukur. Kemudian biasanya adalah kerja itu kan ada beban ringan dengan tingkat kesulitan seperti apa. Akhirnya di sini nggak ada parameter yang jelas di masyarakat. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara selama ini program apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan?
Tahan dulu Bapak, jangan dijawab. Kita akan lanjutkan masih tetap di Dialog Buletin Jatim. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.